Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini pada hari Selasa setelah kita menyelesaikan pembacaan Hadroh Basaudan, maka kita lanjutkan kembali dengan kecocokan, dengan kesamaan apa yang kita baca mengenai tentang para orang-orang soleh, maka pun juga kita lebih mengenal lagi di dalam mendalami sepak terjang, biografi, ya, dan kehidupan mereka. Yang insya Allah dengan sebab kita menyebutkan mereka sebagaimana apa yang disebutkan, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang-orang soleh, insya Allah turun rahmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan kembali di dalam pembahasan (73) selesai itu ya. 74 Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Nah, ini Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli ini bisa kita contohkan oleh sebagian santri yang Allah anugerahkan dia itu memiliki harta. Dia itu memiliki orang tua yang terpandang. Dia memiliki orang tua terpandang. Dia juga memiliki harta banyak. Dia juga memiliki kehidupan yang nikmat. Tapi bisa jadi alim besar, orang besar seperti Syekh Muhammad Ramli. Ini berbeda, beda ini. Kok kita banyak dapetin biografi orang-orang soleh, kita dapatkan mereka yatim, ya, suatu hal yang biasa. Dia fakir, ya kan? Suatu hal yang biasa. Orang tuanya senantiasa penyakit kanker kantong ke, suatu yang biasa. Betul ya? Tapi yang luar biasa didapatkan orang tuanya ustadz, alim besar, punya ribuan santri, punya harta berlimpah ruah, tetapi tidak menjadikan itu semua terlena pada dirinya di dalam menggapai cita-cita yang dia inginkan. Seperti orang tuanya. Ya. Inilah beliau, Al-Imam Syekh Muhammad Ramli. Abahnya Syekh Ahmad Ramli ini maha guru. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami belajar kepada guru abahnya. Tapi nggak menjadikan dia ngandelin ayahnya. Dia nggak ngandelin keturunan. Lo lihat, contoh yang harus kita ambil ini, Syekh Muhammad Ramli jarang ini. Jarang. Potret kita dapatkan seorang anak kebanyakan ngandelin abahnya, ngandelin bapaknya, ngandelin harta orang tuanya, ngandelin pengaruh orang tuanya. Dia nggak mau ngandelin itu. Ya, dia nggak mau ngandelin gitu. Maka ini kita jadikan di antara berapa santri mungkin Allah berikan keluasan rezeki, alhamdulillah. Tapi nggak jadi ngandelan mereka. Mutunya bagus, tahajudnya rapi, uangnya ditata rapi, nggak banyak jajan, hanya kebutuhan penting. Ini yang jadiin contoh. Ya. Sehingga apa yang diungkapkan? Apa? Wa nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'al mithla ma fa'alu. Lupa Ustaz sebelumnya itu. Ada sharingnya itu. Wa nabni kama kanat awailuna tabni. Tuh, kami membangun, kami berupaya sebagaimana para leluhur kami berupaya untuk menjadi orang-orang besar. Wa naf'al mithla ma fa'alu, dan kami berbuat seperti mereka berbuat. Mereka mujahadahnya hebat, kami juga harus. Itulah. Mereka puasanya hebat, kami juga harus. Mereka belajarnya cakep, kami juga harus. Jadi kan seperti itu. Ini contoh Syekh Muhammad Ramli. Sampai usia besar, sampai tuanya aja hartanya banyak banget. Banyak. Tapi dijadikan untuk insya Allah Ustaz berharap santri-santri Ustaz jadi orang besar,
Allah berikan ya ilmu yang banyak, yang luas, manfaat, dan pula memiliki harta benda yang ada habis-habisnya, yang tidak ada dihisab di hari kiamat, dan untuk semuanya di dalam menjalankan perintah Allah dan menegakkan agama amin ya rabbal. Ini dia. Siapa beliau? Wulida sanatis atashar. Berarti beda berapa tahun tuh sama Ibnu Hajar? Beda 10 tahun. Dilahirkan beliau tahun ke-919. Kalau Ibnu Hajar 909. Beda 10 tahun. Tuaan Ibnu Hajar. Wajtahada fi talabil ulum. Dan beliau bersungguh-sungguh, lihat tuh ijtihada. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ibnu Mustafa apa kata-kata? Alimun abidun abi wa jaddi hakadha nisbati ilal mukhtari. Wala apa? Wa artaji kamithlil usuli dzaka apa? Dzaka ghayatul muna minal ghaffari. Alimun abi wa jaddi. Ya. Ayahku, kakekku, orang-orang semuanya luhurku semua orang berilmu, orang yang hebat. Demikianlah sambungan aku terus sampai Nabi sallallahu alaihi wa artaji kamitsli usuli, tapi aku berharap seperti asal usulku, seperti mereka, nggak mau ngandelin, ya kan? Dzaka ghayatul muna minal ghaffari. Inilah apa? Itulah puncak cita-cita yang aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Akhadha an katsir minal ulama. Beliau banyak mengambil dari para alim ulama. Wa minhum waliduhu. Masya Allah. Di antara mereka adalah ayahnya. Tuh nikmat yang terbesar ketika ayah, ketika abah, ketika walid bisa mencetak anaknya dengan ilmu yang ada pada dirinya. Itu yang langka. Dia bisa mencetak anak menjadi ulama. Bukan ditaruh, dikirim ke sana sini, tapi dari didikan dia. Itu jarang. Sekalipun demikian, ya, maka tetap si anak tetap khidmat sama orang tuanya dan sebagainya. Tapi kalau dengan cetakan dia, itu pasti luar biasa. Harapan dia, keinginan dia, dahsyat. Sampai apa? Imam Subki. Imam Subki punya anak, namanya Ahmad. Beliau bernama Ali, anaknya Ahmad. Ini Imam Ali, Imam Subki, suatu saat lagi sakit, nggak ngajar. Sedangkan bukan kayak kita sekarang, anak-anak kecil dipentasin untuk ceramah. Sekarang banyak begitu, ya kan? Orang tuanya ngasih kesempatan si anak ceramah aja. Itu yang jadi kemerosotan ilmu. Orang tua jangan kasih anaknya ceramah-ceramah terus. Batasin mereka untuk tetap memfokuskan diri di dalam mentahqiqkan abair kitab, dalam memfokuskan ilmu-ilmu agama. Jangan dikasih kesempatan ceramah-ceramah, akhirnya ilmunya tutup sudah, yang tahu dia ceramah doang. Dan itu didapatkan sekarang banyak begitu. Kenapa takut? Takut masa pada nggak datang sama dia? Kenapa takut umat jadi nggak ke dia? Cetakin dulu si anak betul-betul. Sampai dia dari Qur'annya, dari hadisnya, dari nahunya, dari sorofnya, dari balaghah, dari usulnya. Udah meletok benar-benar. Baru dikasih kesempatan untuk ngajar. Orang dulu begitu cetakannya. Orang tua nggak izinkan anak, melainkan memang sudah layak, mablak, udah batasannya dia. Kalau setiap hari dikasih kesempatan untuk ceramah terus, habis tuh ilmu. Si anak akhirnya nikmat, udah enak ceramah, amplopnya gede. Ulang bawa berkat 7. Udah enak-enakan, usia 20 tahun, 17 tahun, udah pada ceramah setiap hari. Kapan mereka tahqiq ibarah? Kapan mereka memfokuskan pelajaran nahunya? Gimana nahunya? Udah sampai alfiyah, udah sawat alfiyah. Udah apal zubatnya. Udah apal mulhatul i'rab, gimana untuk faraidnya? Kan begitu. Jangan buru-buru. Orang tua jangan buru-buru, jangan ketakutan. Bakal datang nanti.
Tenang, ketika dia berilmu seperti wattnya yang apa? Besar. Lihat, laron kalau deket yang watt besar lebih banyak gak? Laron banyak ke dia. Jangan khawatir. Ketika dia udah menyala, semua orang pada dekat dia, berbondong-bondong datang dia. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Subki. Namanya Ali, kepada anaknya namanya Ahmad. Dididik habis-habisan. Sampai suatu hari Imam Ali ini sakit. Pas hari itu lagi ngajar kaliber murid-muridnya, guru murid-murid besar nih, orang-orang besar. Ajengan-ajengan, kiai-kiai. Ya. Dia bingung, gimana lagi sakit. Maka murid-muridnya ngomong, bicara. Ya Syekh, ya Ustadz, gimana kalau anak antum badalin dulu? Dimikirin, apa ya takutnya. Tapi ya udah, bismillah, alhamdulillah. Kalau kalian emang mau, husnudzon untuk anakku ngegantiin, silahkan. Ya tuh, ketika digantiin, apa yang terjadi? Ngajarnya besar ini, kitab-kitab besar. Murid-murid bukan sembarangan, bukan jiping doang, ngaji kuping, tapi nyatet, ngapal, emang hebat itu. Apa yang terjadi tiba-tiba? Diterangkan oleh Imam Ahmad. Ibarah-ibarah kitab, dari mantuknya, dari mafhumnya, dari madlulnya, semua disampaikan. Sampai ini murid-murid, abahnya ini geleng-geleng. Wallah nikmatnya itu, ngegorengnya itu, ya kan? Ngegorengnya enak banget. Nggak dipapak lama-lama, langsung ditelen. Ibarat nasi, nggak keras-keras, langsung dipapak, langsung ditelen. Enak tuh, nerangin kitab, enak banget. Selesai acara itu, datanglah si muridnya ke abahnya sebelum pulang. Mereka sebelum pulang ngomong kepada abahnya. Dikatakan, ya Imam, ya Syekh, ente punya anak, udah satu-satunya dambaan kita. Ente punya anak, udah nggak ada duanya di dalam menerangkan kitab. Allah pas dengar begitu, berlinang air mata Imam Ali. Imam Ali langsung berlinang air mata, langsung irtijalian, spontan beliau menyatakan, durusu Ahmad khairun min durusi Ali. Zaka inda Ali ghayatu amali. Pelajaran Ahmad itu yang lebih baik ketimbang pelajaran Ali. Zaka inda Ali, sungguh itu di sisi Ali ghayatu amali. Puncak cita-cita dia hidup di alam dunia, melihat anaknya berhasil. Ya kan? Mengajarkan kitab, ibarah kitab dengan jelas pretel. Nah, itu dikatakan zaka shiblun hadza shiblun min zakal asad. Ini anak singa dari nonya tuh, singanya. Bukan tikus. Itu singanya di tikus. Insya Allah Allah berikan keberkahan ya. Dan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang mendapatkan guru tu'in lin nabi wali aslafina wali walidaina. Amin ya rabbal alamin. Beliau siapa lanjut? Syekh Islam Zakaria. Juga termasuk beliau ini adalah murid Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya. Wahwa Gorin. Dia itu teman Al-Imam Ibn Hajar. Bayangin. Imam Hajar usianya lebih tua 10. Tapi temannya. Gimana itu berarti? Kecerdasan dia Imam Romli. Kecerdasan. Dan dia banyak karangan. Di antaranya yang beliau karang juga adalah kitab di dalam mensyarahkan minhaj. Jadi dua tuh. Ibnu Hajar mensyarahkan minhaj. Imam Romli juga mensyarahkan minhaj. Ini minhaj kitab yang paling ujung orientasi seluruh para murid dalam mazhab Syafi'i ketika menimba ilmu fiqih. Itu Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Ya. Jadi Imam Ibnu Hajar garang. Namanya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Imam Romli garang. Namanya Nihayatul Muhtaj. Garang dua-duanya. Jadi sering tuh. Qala Imam Romli fi Nihayah. Qala Ibnu Hajar fi Tuhfah. Selalu kadang-kadang berlainan. Hebat. Begitu. Debatnya ilmiah. Ya. Nah, itu menjadi
rujukan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau apapun perselisihan dalam mazhab selalu nih muaranya kepada dua ini. Kepada Ibnu Hajar, kepada Imam. Makanya dikatakan ulama Muhammadur Ramli yukafi Ibnu Hajar. Fakhtar idza takhalafa bila doror. Muhammad Ramli itu menyamai Ibnu Hajar dalam akwal. Maka pilih salah satu keduanya. Jadi kalau ada mazhab Syafi'i, ada perselisihan di antara Ibnu Hajar Ramli, boleh kita pilih dua-duanya. Banyak. Ya? Banyak. Seperti contoh sholat jenazah. Ya, banyak banget ya. Seperti sholat jenazah. Ya, ketika lagi ucapin Assalamualaikum. Kalau Imam Ibnu Hajar ucapin Assalamualaikum doang. Kalau Imam Ramli tambahin wa barakah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, itu Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita boleh pilih dua-duanya. Makanya hebatnya ulama tarim, hebatnya mereka para penuntut ilmu tarim, para fuqaha tarim, mereka selalu tuh menggabungkan. Pendapat gimana kalau bisa digabungkan dua-duanya. Makanya kalau dalam sholat jenazah di tarim itu, ketika lagi salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Pakai suaranya ringan. Karena apa? Menjaga perselisihan. Kalau Ibnu Hajar nggak boleh. Sedangkan di tarim kebanyakan magang Ibnu Hajar. Tapi dipengen juga. Pakai Imam Ramli tetap ambil berkah. Ulama. Makanya disuarain pelanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Walahuma mubahatsatun fiqhiyatun. Keduanya ini memiliki penelitian di dalam masalah fiqih wa masail ilmiah dan masalah-masalah yang berkaitan ilmu. Walahu mu'allafatun katsirah. Banyak karangan beliau. Imam Ramli ini juga banyak karangannya. Sebagaimana Ibnu Hajar banyak, Imam Ramli juga. Cuma Imam Ramli ini karena beliau memiliki harta juga, jadi karangannya lebih cepat dengan hartanya itu. Tuh, hartanya buat akhir. Begitu. Al-amwal bi aidina la bi qulubina. Harta di tangan kita, bukan di hati. Ya. Makanya karangan beliau banyak. Di antara itu Nihayatul Muhtaj. Lahum mu'allafat katsiratun. Ya, beliau memiliki karangan banyak. Tufiyasana arba wa alfin hijriyah. Meninggalnya pada tahun 1004 Hijriyah. Al-Imam Syihabuddin. Nanti kita akan bahas, insyaallah kita akan bahas Imam Syihabuddin dan murid beliau, orang ternama yang termasyhur, Syekh Abi Bakar bin Fakhril Wujud. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.